Manchester United dan Tottenham ciptakan All England final ketiga di Liga Eropa. Manchester United dan Tottenham sukses memastikan diri tampil di final Liga Eropa musim ini. MU tampil dominan saat menjamu Athletic Bilbao di Old Trafford. Kemenangan 4-1 di leg kedua membuat mereka lolos dengan agregat telak 7-1. Sementara Tottenham juga tampil impresif kala bertandang ke markas Bodo Glimt. Kemenangan 2-0 di Norwegia mengantarkan mereka lolos dengan agregat 5-1. Ini akan menjadi final Liga Eropa ketiga yang mempertemukan dua tim dari Inggris. Resmi Inggris punya 6 wakil Liga Champions di musim depan. Manchester United dan juga Tottenham resmi melaju ke final Liga Eropa yang akan digelar di San Mamés Bilbao pada tanggal 22 Mei 2025 mendatang. Pertemuan dua tim Liga Inggris ini tak hanya menjanjikan perebutan trofi bergengsi, tapi juga memastikan satu tiket tambahan bagi tim Inggris ke Liga Champions di musim depan. Salah satu dari MU ataupun Tottenham plus 5 tim teratas di klasemen akhir Premier League siap mewakili Inggris. Final UEFA Conference League, Real Betis versus Chelsea. Dua finalis UEFA Conference League sudah diketahui, yakni wakil Inggris Chelsea dan juga wakil Spanyol Real Betis. Chelsea yang menang 4-1 di leg pertama pekan lalu melaju ke final dengan agregat 5-1. Lawan Chelsea di final adalah Real Betis yang telah menyingkirkan wakil Italia yakni Fiorentina dengan agregat 4-3. Kedua tim sama-sama berjuang meraih trofi pertamanya di Conference League pada laga final di Stadion Myszki di kota Wrocław di Polandia pada Kamis 29 Mei 2025. Barcelona didepak Inter, Laporta sebut kami dirugikan wasit. Barcelona disingkirkan oleh Inter Milan di semifinal Liga Champions dan Presiden Barcelona Joan Laporta menyoroti kepemimpinan dari wasit di laga tersebut. Dalam pertandingan leg kedua ada sejumlah keputusan wasit yang menjadi sorotan. Salah satunya penalti untuk Inter di babak pertama. Di sisi lain Barcelona juga mengklaim layak mendapatkan penalti setelah bek Inter Milan yakni Francesco Acerbi melakukan handsball, namun tidak ada hukuman dari wasit untuk kejadian tersebut. Kutukan semifinal Arsenal kini berlanjut. Arsenal kembali gagal di semifinal kompetisi besar. Ini menjadi kekalahan keempat beruntun mereka di babak 4 besar. Dimulai dari Liga Eropa 2020-2021 saat Arsenal kalah agregat 1-2 dari Villarreal. Lalu di Piala Liga di musim 2021-2022 mereka disingkirkan oleh Liverpool. Di musim ini Arsenal juga kandas di semifinal Piala Liga melawan Newcastle United. Dan terbaru kekalahan dari PSG menambah catatan buruk mereka di ajang semifinal. Tersingkir dari Liga Champions, Arsenal harus bangkit dan juga belajar. Arsenal harus mengubur mimpi tampil di final Liga Champions 2024-2025. Mereka disingkirkan Paris Saint-Germain. Declan Rice menyampaikan kekecewaannya usai laga di semifinal. Ia merasa timnya sudah bermain maksimal dan layak mendapatkan hasil yang lebih baik. Declan Rice menekankan bahwa kekalahan ini tidak akan mendefinisikan Arsenal. Ia percaya bahwa timnya sedang dalam proses tumbuh dan menjadi lebih baik. Bos PSG sebut final Liga Champions musim ini bakal beda dengan 2020 yang lalu. Presiden PSG yakni Nasser Al-Khelaifi menyambut kelolosan timnya ke final Liga Champions di musim depan dengan sukacita. Ia menyebut laga puncak nanti akan berbeda dengan tahun 2020 silam karena mereka akan ditemani oleh para fans setianya. Ini menjadi final kedua PSG setelah 2020 lalu di Lisbon. Saat itu impian Neymar dan kawan-kawan menjadi juara kandas di tangan Bayern Munchen yang menang 1-0 lewat gol sematawayang dari Kingsley Coman. Laga itu juga tak dihadiri penonton akibat pandemi COVID-19. PSG diambang sejarah di Liga Champions. PSG kembali mendekat ke ambang sejarah setelah menyingkirkan Arsenal di laga semifinal. Trofi Liga Champions merupakan satu-satunya trofi gelar besar yang belum pernah diraih oleh juara Ligue 1 Prancis tersebut. Mereka pernah mendekati mimpi itu di tahun 2020 namun kalah dari Munchen. Kini di bawah asuhan dari Luis Enrique, PSG tampil dengan keseimbangan antara bintang, kerjasama tim dan juga determinasi. Di
Dembele pecahkan rekor dari Mbappe. PSG mencapai final Liga Champions. Spesialnya lagi Ousmane Dembele pecahkan rekor yang dipegang oleh Kylian Mbappe soal pemain PSG tersubur di kompetisi tersebut. Dilansir oleh Squawka, Ousmane Dembele pecahkan rekor yang baru, dirinya menjadi pemain PSG dengan kontribusi gol terbanyak dalam semusim di Liga Champions. Totalnya adalah 12 kontribusi gol dengan rincian 8 kali menjebol gawang lawan dan 4 kali menyumbangkan assist. Itu melewati catatan dari Kylian Mbappe di musim 2020-2021 dengan kontribusi total 11 gol. Manchester City buat peluang klub lain lolos ke Liga Champions terancam. Proses hukum kasus 115 tuduhan keuangan Manchester City bisa berlarut-larut hingga beberapa tahun dan membuat posisi klub lain termasuk Aston Villa menjadi tidak pasti. Jika Man City dinyatakan bersalah atas tuduhan mereka tidak memberikan informasi keuangan yang akurat selama 9 musim, sanksi yang mengancam termasuk pengurangan poin besar-besaran, denda berat dan bahkan dikeluarkan dari liga. Namun belum adanya keputusan, berarti Man City tetap mempertahankan posisinya di klasemen saat ini. Pedro Rodriguez menolak pensiun. Pedro Rodriguez memastikan tidak akan menutup karir profesionalnya di akhir musim nanti. Pedro bahkan memberikan konfirmasi bakal menandatangani perpanjangan kontrak bersama Lazio. Di usianya yang sudah menginjak 37 tahun, Pedro masih mampu tampil produktif di atas lapangan. Winger berpaspor Spanyol itu punya koleksi 12 gol serta 5 assist dalam 41 penampilannya. Amorim tegaskan butuh Bruno Fernandes di Manchester United. Bruno Fernandes digoda oleh Al Hilal dengan gaji fantastis. Manajer Manchester United Yani Ruben Amorim menegaskan kaptennya itu tidak akan dijual. Ide kami tidak berubah, kami ingin mempertahankan pemain-pemain terbaik dan Bruno jelas menjadi salah satu pemain top dunia. Kami ingin bersama Bruno di sini, kata dari sang pelatih. Fernandes musim ini menjadi penggendong MU yang mengoleksi total 19 gol dan 18 assist di semua kompetisi. Liverpool buka opsi jual Federico Chiesa. Federico Chiesa bisa segera meninggalkan Liverpool setelah hanya 1 musim berseragam The Reds. Kedatangan pemain asal Italia itu sempat dinilai sebagai transfer gemilang di musim lalu, tetapi performanya jauh dari ekspektasi. Kini dua raksasa Serie A Napoli dan AC Milan dikabarkan paling serius ingin membawanya kembali ke Italia. Liverpool disebut siap melepasnya asalkan tawaran permanen sesuai dengan harapan. Chiesa gagal memenuhi ekspektasi sejak bergabung dengan Liverpool. Cedera dan juga ketidakstabilan performanya membuatnya jarang dimainkan oleh sang pelatih Arne Slot. Inter Milan ingin perkuat lini pertahanan, mantan Juventus jadi incaran. Kabar transfer Inter Milan semakin memanas jelang bursa transfer musim panas. Salah satu kabar menyebutkan bahwa mereka sedang menghubungi Genoa untuk bisa menanyakan ketersediaan dari Conny De Winter, mantan bek milik Juventus. Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, langkah ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk bisa memperkuat skuad menjelang musim baru. Di tengah ketertarikan Inter, Conny De Winter juga menjadi incaran beberapa klub dari Liga Inggris, termasuk diantaranya adalah Everton, MU, dan juga Tottenham. Dua bintang top La Liga masuk ke dalam radar Liverpool. Liverpool sedang bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang sibuk di bawah pelatih baru. Menurut laporan dari TBR Football, Liverpool telah melakukan komunikasi dengan perwakilan dari Rodrigo Goes, winger milik Real Madrid berusia 24 tahun dalam beberapa minggu terakhir. Selain itu, target utama slot disebut adalah Julian Alvarez, striker asal Argentina yang saat ini bersinar bersama Atletico Madrid. Mantan penyerang Man City itu telah mencetakkan 27 gol di musim debutnya di La Liga. Arsenal dahului Manchester United untuk angkut Liam Delap dari Euston. Klub Liga Inggris Arsenal saat ini tengah aktif dalam perburuan pemain menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Salah satu nama yang menjadi incaran adalah Liam Delap, penyerang muda yang kini membela Euston. Arsenal sendiri punya kans cukup besar untuk bisa memboyong Delap. Mereka bisa mengaktifkan klausul rilisnya yang bernilai 30 juta pound sterling. Real Madrid dan Munchen berebut Gianluigi Donnarumma.
Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Real Madrid dan juga Bayern Munchen tengah mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan Donnarumma yang akan segera memasuki tahun terakhir kontraknya bersama PSG. Donnarumma bisa menjadi solusi bagi Bayern Munchen yang sangat ingin mempertahankan status mereka sebagai salah satu klub terkuat di Eropa. Meskipun Neuer masih memiliki banyak pengalaman, usianya yang semakin menua membuat klub harus memikirkan masa depannya, dan dikabarkan Bayern Munchen berada di urutan depan untuk bisa mendatangkan Donnarumma dari PSG. Dionison beri sinyal positif merapat ke Real Madrid. Pemain bertahan Bournemouth yakni Dionison dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan karirnya bersama Madrid pada musim depan. Sang pemain dikabarkan telah menyepakati kesediaannya untuk melakukan segala cara demi mewujudkan kepindahannya menuju Santiago Bernabeu. Dikabarkan Los Blancos meyakini bahwa Dionison akan menerima tawaran kontrak yang mungkin tidak sebesar gaji yang ditawarkan di Inggris. Timnas Indonesia TC di Bali supaya pemain bisa sambil liburan. Timnas Indonesia menggelar pemusatan TC di Bali agar sang pemain bisa sambil berlibur pada masa kompetisi yang telah selesai. Ketum PSSI Erick Thohir sengaja menggelar di sana supaya pemain tidak bosan. Dua laga itu dirasa akan menjadi sangat penting. Makanya Ketum PSSI sempat meminta para pemain Timnas Indonesia bisa datang lebih awal untuk kumpul lebih cepat dan mempersiapkan laga melawan Cina dan juga Jepang yang nantinya pemain akan TC di Bali. Erick Thohir akui PSSI bidding tuan rumah putaran yang keempat. Ketum PSSI Erick Thohir mengaku kalau pihaknya ikut bidding untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun intinya saat ini Indonesia harus tampil sesuai ekspektasi dahulu dalam dua laga sisa. Seperti diketahui saat ini skuad Garuda memang masih dalam perjuangan untuk setidaknya lolos ke putaran yang keempat. Masih ada dua laga lagi yang amat menentukan bagi timnas Indonesia, yakni melawan Cina di tanggal 5 Juni dan juga 5 hari kemudian melawan Jepang.